Sebelum kita melakukan ibadah kita, sejenak mari kita berdoa, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita awali pujian kita bernyanyi dari nyanyi pujian nomor 353, Tuhan di Baitnya yang suci. Tuhan di Baitnya yang suci, Tuhan di Baitnya yang suci, diamlah segenap bumi, berdiam diri di hadapannya. Diamlah, diamlah, diamlah. Amin. Firman Tuhan mengalir ibadah kita, Mazmur 92 ayat 2 sampai 3. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdiri, kita bernyanyi, kita angkat pujian kita dari nyanyi pujian nomor 3, Haleluya, puji Tuhan. Kasih mulia Yesus anaknya mati bagi manusia. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Pujilah Tuhan atas Roh Kudus yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Ucapkan syukur atas anak domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Bangkitkan kami, oh penuhi kalbu dengan kasih dan api kuasa Roh-Mu. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang selalu menaungi kami, atas penyertaan Tuhan yang selalu membimbing kami di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat hari ini ya Tuhan, di hari kudus Tuhan, kami datang beribadah di rumah kami masing-masing, dalam penyembahan kami, untuk datang merendahkan diri kami, untuk datang mempersembahkan segala hati, pikiran kami ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, walaupun saat ini kami Tuhan tidak berada di bait suci Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing oleh keadaan dunia ini. Tapi kami sungguh bersyukur kami masih bisa datang memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kiranya melalui keadaan pada saat ini, kami semakin merendahkan diri kami. Kami semakin sadar bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Pimpin hati, pikiran kami, agar dalam ibadah kami ini, kami benar-benar menyerahkan diri kami. Kami benar-benar mempersembahkan hati dan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami, supaya kami layak mengucap nama-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan tempat yang maha tinggi. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk. Kembali kita akan membaca responsoria bagi kita dari Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kita akan membacanya silih berganti. Mazmur 25 ayat yang pertama. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-Mu padaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu padaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan pada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati.
segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah yang takut pada Tuhan? Pada Tuhan tunjukkanlah jalan yang harus pilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya tahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah padaku dan kasihilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Titiklah segalaku dan kesalahanku, dan ampunlah segala dosa. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Janganlah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku melindungi. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ayat 22 kita bersama-sama. Ya Tuhan, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Diberkati kita yang sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan bernyanyi dari nyanyi pujian nomor 110, Darah Kristus Maha Kuasa. Kita akan memberikan persembahan kita. Darah Kristus kan penuh Sang Penebus. Maukah engkau iblis dikalahkan? Harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau nafsumu ditekan? Harapkan penuh Sang Penebus. Oleh darah Kristus disucikan. Harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa penebus dosaku. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Engkau bebas dari celah. Harapkan penuh Sang Penebus. Darah Kristuslah pembasuh noda. Harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau melayani Tuhan? Harapkan penuh Sang Penebus. Yesus Rajamu kau muliakan. Harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Hanya darah Kristus saja yang sanggup menyucikan kita, menebus kita dari dosa-dosa pelanggaran kita. Sebagai pengumuman bagi kita,
Kita akan tetap melakukan ibadah di rumah selama pandemik ini. Oleh sebab itu, diharapkan kita tetap setia beribadah sampai waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita bernyanyi, kita angkat pujian kita dari nyanyi pujian nomor 108, Yesus penebus umat manusia. Kita nyanyikan 2 ayat saja. Tuhan Yesus berkata, kuatkan imanmu, kau tetaplah berdoa dan berharap padaku. Yesus penebus umat manusia. Noda dosa hatiku dihapus darahnya. Tuhan Yesus berkuasa. Yakinlah hatiku, Ia ada mengubah hati yang sekeras batu. Yesus penebus umat manusia. Noda dosa hatiku dihapus darahnya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, melalui doa kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang begitu banyak yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas berkat Tuhan, berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, terlebih-lebih berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, yang pada minggu yang lalu kami memperingatinya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami dan menyediakan kami tempat di surga. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami sudah mengumpulkan sedikit persembahan kami dari begitu banyak yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik. Ajar kami Tuhan memberikan hati, memberikan waktu kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Supaya melalui persembahan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nama Tuhan semakin dijabarkan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan penjabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Sebastian dengan tema hidup benar dalam kasih karunia. Firman Tuhan dari Roma 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacanya bagi kita sekalian. Mari kita Bapak Ibu, saudara-saudari melihat dalam Alkitab kita masing-masing. Roma 6 ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Firman Tuhan. Kami undang Bapak Sebastian untuk penjabaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Tuhan, kami masih memiliki kesempatan untuk datang di hadapan-Mu, untuk beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kami sangat bersyukur ya Bapa, karena Engkau masih memberkati, memberikan kami kesehatan yang baik dan kekuatan daripada-Mu. Di tengah-tengah keadaan dunia saat ini, Engkau ya Tuhan masih memelihara kami. Bahkan hari demi hari, terima kasih ya Bapa untuk pertolongan-Mu dan pimpinan tangan-Mu, sehingga kami boleh senantiasa dikuatkan, senantiasa diberikan penghiburan, terlebih dari pendengaran akan firman-Mu dan perenungan akan firman. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu, memohon ya Tuhan belas kasihan-Mu di dalam doa dan permohonan kami saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh memohon belas kasihan-Mu untuk kondisi dunia pada saat ini, pandemik yang masih berjalan, dan angka orang yang positif terkena penyakit ini semakin bertambah. Tuhan, kami memohon, bermurah hatilah ya Bapa. Demi kemurahan-Mu, demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang boleh menghentikan pandemik ini. Karena hanya oleh karena kuasa-Mu, hanya oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan, pandemik ini pasti akan berakhir. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon supaya Engkau yang mendengarkan seruan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Agar kiranya ya Bapa, kerinduan hati kami untuk kembali kami boleh datang ke rumah-Mu bersama-sama beribadah. Untuk kami boleh melihat satu dengan yang lain saudara-saudara kami di dalam Tuhan. Untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam ibadah dan pendengaran akan firman. Tuhan, biarlah kami boleh kembali melakukannya ya Bapa. Karena kondisi di saat ini sungguh membatasi pergerakan kami, bahkan untuk datang ke rumah-Mu untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mohon juga supaya kehidupan kami sehari-hari boleh kembali seperti sedia kala. Agar kami boleh kembali bekerja dengan tenang, anak-anak kami boleh studi di sekolah kembali, dan masa depan kami ya Tuhan boleh baik adanya. Dengan pertolongan dan kemurahan daripada-Mu Bapa, kami memohon agar Engkau yang mendengarkan seruan kami ini ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali baik di dalam studi maupun dalam pekerjaan maupun dalam segala aktivitas kami sehari-hari. Kami boleh kembali bertemu dengan orang-orang, bahkan boleh menjadi saksi bagi Tuhan.
Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Jikalau selama ini ya Tuhan, untuk kesempatan beribadah dan kesempatan untuk bersaksi bagi Engkau telah kami sia-siakan, Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberikan kami kesempatan itu lagi ya Tuhan, untuk kami boleh datang ke rumah-Mu dan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Agar ya Tuhan, hidup kami tidak sia-sia di dalam dunia ini, tapi kami boleh bertemu dengan Engkau nantinya di sorga muka dengan buka, dengan sukacita dan penuh dengan kebahagiaan. Kami tidak perlu malu menghadap Engkau ya Tuhan, karena kami bisa bekerja bagi Engkau dalam dunia ini. Bapa Surgawi, kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang datang di hadapan-Mu untuk memohon pertolongan. Di saat ini kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kepala negara, seluruh orang yang bekerja di dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat di dalam kondisi yang saat ini. Engkau ya Tuhan yang mengatur dan mengontrol hati dan pikiran mereka, agar mereka ya Tuhan memiliki rasa takut akan Engkau, dan mereka melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang boleh membantu banyak orang dan boleh membantu di dalam menyelesaikan masalah pandemik ini. Tuhan, kasihani dan tolong mereka, sehingga di dalam bangsa dan negara kami ini, bahkan di dalam kondisi yang sangat sulit ini, tidak terjadi keributan, tidak terjadi kerusuhan, dan tidak bertambah penderitaan dan kesusahan. Tapi melalui kebijakan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan di tengah-tengah pandemik ini, bangsa dan negara ini masih bisa hidup tenang, aman dan tentram di dalam perlindungan tangan-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh pelayan, anak-anak-Mu, dan mereka yang bekerja ya Tuhan melayani sebagai tim medis. Kami terus mendoakan mereka ya Bapa, agar Engkau yang melindungi dan Engkau yang menjaga mereka. Berikan mereka kekuatan, terlebih anak-anak-Mu yang ada di tengah-tengah mereka. Berikan mereka Tuhan senantiasa penghiburan dan pertolongan daripada-Mu, supaya di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan mereka, mereka senantiasa melakukannya di dalam Tuhan, dan mereka boleh melakukannya dengan kekuatan yang daripada Engkau. Lindungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak terkena penyakit ini. Mereka masih bisa terus melayani Engkau ya Tuhan melalui talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh rakyat masyarakat Indonesia ini, agar setiap kami ya Tuhan bisa memahami dan mengerti kondisi saat ini. Dan Tuhan berikan kami hikmat, supaya kami Tuhan betul-betul bisa menjaga diri, dan kami juga bisa ya Tuhan mengikuti segala kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh penguasa-penguasa dan pemerintah kami ya Tuhan, supaya kami semua boleh bekerja sama, sehingga ya Tuhan masalah pandemik ini sama-sama kami semua boleh selesaikan dengan mengikuti segala peraturan yang ada. Kasihan dan tolong kami ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang untuk mendengarkan firman. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terlebih kami anak-anak-Mu yang mau mengikuti Engkau Tuhan seumur hidup kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan bagi kita seperti sudah dibacakan tadi, terambil dari Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14. Keselamatan, masuk surga, kehidupan kekal, penebusan dosa, penebusan dari maut, sehingga tidak lagi dihukum,
yang tidak akan lagi menderita di dalam api neraka, tetapi hidup selama-lamanya di sorga, hanyalah anugerah daripada Tuhan. Kita manusia, kita tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita mungkin mencoba dengan melakukan hal-hal yang baik, tetapi kita tidak akan pernah bisa mencapai standarnya Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hukum Tauratnya kepada manusia, itu bukan untuk manusia bisa diselamatkan oleh karena hukum Taurat. Bukan karena Tuhan mau supaya manusia mengikuti seluruh hukum Taurat ini dan mereka bisa masuk surga. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan pernah bisa mengikutinya. Segala perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan beritahukan kepada kita, tidak akan pernah bisa kita laksanakan dan kita taati sepenuhnya sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau 100% kudus, 100% suci tanpa noda. Itu yang Tuhan inginkan. Artinya tidak sekalipun kita melanggar perintahnya. Dan Tuhan begitu tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Oleh karena itu ketika Dia memberikan kita hukum Taurat, salah satu fungsinya bukan untuk menyelamatkan kita, tetapi untuk menjadi cerminan bagi kita. Sebagai cermin, ketika kita melihat hukum Taurat, kita menyadari betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan, "Aku adalah Allah, satu-satunya Allah. Jangan ada padamu Allah lain selain daripada aku." Ketika kita membaca itu, ketika kita melihat perintahnya ini, kita menyadari betapa berdosanya kita. Karena selama ini kita hidup dengan menyembah Allah lain. Bukan hanya kita tidak menyembah Tuhan, atau kita menyembah Allah-Allah lain, atau dewa lain, atau berhala. Kita juga menyembah bahkan diri kita sendiri. Kita mengutamakan keinginan kita sendiri. Kita mengutamakan apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan kita adalah diri kita sendiri. Bahkan kita membuat Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Ketika Tuhan mengatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, kita begitu mengidolakan banyak hal dan menuhankan banyak hal. Bahkan iblis pun, setan pun kita tuhankan. Banyak orang yang percaya kepada iblis, kepada setan, berdoa kepada setan, berdoa di kuburan, berdoa di tempat-tempat keramat katanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah ibumu. Semuanya ini, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Semua perintah ini, kalau kita betul-betul mengevaluasi diri kita, kita tahu kita sudah melakukannya. Dan standar Tuhan adalah salah satu saja kita langgar, kita layak untuk dihukum. Dan hukumannya karena Dia adalah Allah yang kekal adalah api neraka. Oleh karena itu, karena Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa melakukan ini semua, Jumat Agung dan Paskah, kita memperingati tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib bagi kita, untuk menggantikan kita dihukum dan menembus segala dosa kita. Di Paskah kita mengingat akan kebangkitannya dari antara orang mati, untuk memberikan kita kepastian bahwa pengharapan kita akan kehidupan yang kekal itu pasti adanya. Karena Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan kehidupan yang kekal itu, telah menunjukkan bahwa kehidupan yang kekal itu bisa Dia berikan. Karena Dia sendiri mati di atas kayu salib, namun tidak mati selamanya, melainkan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oleh karena itu, ketika Dia berjanji kepada kita bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, Dia juga akan membangkitkan kita, maka kita bisa percaya dan yakin bahwa ini benar, karena Dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Nah, segala hal ini, baik itu keselamatan dan pengharapan kita akan kehidupan yang kekal, yang pasti adanya,
itu akan kita terima ketika kita tinggalkan dunia ini. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kalau itu waktu di mana Tuhan belum datang ke dalam dunia untuk kedua kalinya, maka roh kita akan segera pergi ke surga. Sama seperti orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kalau kita meninggalkan dunia ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali, roh kita akan pergi ke sana, ke surga, langsung ke surga. Tapi itu kita belum terima, kita belum alami. Karena setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak langsung kita diangkat ke surga. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan saat ini adalah, apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia? Oleh karena itu, firman Tuhan bertemakan kepada kita hari ini adalah hidup benar dalam kasih karunia. Hidup benar dalam kasih karunia. Kenapa tema ini harus kita renungkan dan harus kita lakukan? Karena banyak sekali orang Kristen mengaku dirinya Kristen, tetapi hidupnya tidak benar. Karena dia menganggap enteng yang namanya kasih karunia Allah. Dia mengatakan bahwa karena Tuhan telah menyelamatkan aku dari segala dosaku, baik yang sebelumnya, yang sekarang maupun yang akan datang, semuanya sudah dihapuskan oleh Tuhan. Lalu aku bebas melakukan apa saja yang aku mau. Ada satu ajaran yang diajarkan bahkan di gereja. Salah satu pelopornya adalah Joseph Prince, kalau kita pernah mendengar namanya. Seorang gembala sidang gereja yang ada di Singapura. Nama doktrinnya adalah hyper grace, atau kasih karunia yang berlebihan, atau hyper. Apa yang diajarkan? Intinya adalah karena kasih karunia sudah diberikan kepada kita, maka hukum Taurat tidak lagi berkuasa atas kita, maka kita tidak perlu mengikuti hukum Taurat. Apa saja yang kita lakukan itu baik. Dan kalaupun kita melakukan dosa, Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi kita bebas melakukan apa saja yang kita mau lakukan. Bahkan sampai mereka mengatakan bahwa apa saja yang kita sentuh menjadi kudus. Apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita ucapkan menjadi kudus. Karena kita adalah orang-orang kudus. Dan itu tidak terbatasi oleh apapun, bahkan dosa sekalipun bisa menjadi kudus kalau kita yang melakukannya. Itu adalah implikasi dari ajaran ini. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita hal ini. Yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah untuk hidup benar di dalam kasih karunia. Dalam Roma pasal 6 ini, Rasul Paulus sedang mengajarkan jemaat di Roma. Setelah mereka mengerti bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus bisa mereka terima, dan itu pasti. Karena semua orang telah berdosa, tapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, yaitu Kristus datang ke dalam dunia dan menebus segala dosa manusia. Sekarang kalian harus hidup dengan benar. Jangan menggunakan kasih karunia Allah untuk kemerdekaan melakukan dosa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam pasal 6 ini. Di ayat kelima dari pasal 6 dia bilang apa? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati, kita yang sudah percaya kepadanya diwakilkan oleh Dia, sehingga kita bisa diselamatkan. Dan setelah kita diselamatkan, setelah kita sungguh percaya kepada Dia, di ayatnya yang ke-12 ini dia katakan apa? Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Sebab itu, jika kamu mengatakan bahwa kamu sudah sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kamu adalah sekarang anak-anak Allah, bahwa kamu tidak lagi
Takut yang namanya kematian, karena kamu tahu pasti setelah kamu meninggalkan dunia ini kamu pasti pergi ke sorga, karena Tuhan Yesus sudah menghapuskan segala dosamu. Jika sungguh kamu telah percaya kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Kenapa Rasul Paulus berkata hendaklah dosa jangan lagi? Karena sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, selama hidup kita, dosa begitu berkuasa di dalam tubuh kita yang fana. Yang memimpin tubuh kita adalah dosa. Segala keinginan yang berdosa, itulah yang memimpin kita. Itu yang memotivasi kita. Itu yang membuat kita melakukan sesuatu hal. Kita bekerja, kita berusaha, kita melakukan segala sesuatu karena keinginan daging. Karena kita ingin menjadi lebih kaya dan terlihat begitu kaya. Karena kita ingin menikmati dunia ini. Karena kita mau menikmati bukan hanya dunia ini, bahkan segala dosa yang ada dalam dunia ini. Begitu banyak anak muda di luar sana bekerja membanting tulang siang dan malam untuk dihabiskan di klub, di kafe, di tempat-tempat minum, untuk minum minuman keras, untuk berzina, untuk menggunakan obat-obatan. Motivasi untuk bekerja untuk bersenang-senang, supaya ada uang untuk bersenang-senang. Kita iri kepada satu dengan yang lain. Ada orang yang hidupnya lebih enak daripada kita, kita iri. Dan kita termotivasi, kita berjuang sekeras mungkin karena kita iri. Kita mau lebih dari orang itu. Oh, kita mau menjadi sombong, kita mau lebih tinggi dari mereka. Anak-anak kita yang sedang studi juga sama. Belajar begitu keras untuk apa? Motivasinya untuk menjadi lebih baik, menjadi yang terbaik, sehingga bisa membanggakan diri sendiri. Untuk menjadi sombong. Meskipun dibilang aku tidak sombong, tetapi hatinya begitu senang dengan ucapan selamat, membanggakan diri, betapa hebatnya aku. Keinginan-keinginan daging. Saya bukan mengatakan salah namanya bekerja keras, salah namanya belajar keras, salah yang namanya menjadi nomor 1 di kelas, atau menjadi orang yang begitu bekerja keras dan menghasilkan banyak uang. Ini semua tidak salah, tetapi yang memotivasi di baliknya yang salah. Karena kita dimotivasi dengan dosa, keinginan daging yang berdosa. Itu yang memerintah kita selama ini sebelum kita percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan lagi dosa inilah yang memerintah kita. Sekarang motivasinya harus berbeda. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita berjuang begitu keras? Bukan lagi karena kita iri hati, bukan lagi untuk memuaskan keinginan daging kita, bukan lagi untuk kita menjadi sombong, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita mau orang ketika melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja keras, bukan yang bermalas-malasan. Karena di hadapan Tuhan malas-malasan adalah dosa. Tuhan mau kita bekerja dan bekerja dengan sangat keras. Makanya kita bekerja dengan keras. Makanya kita rajin, makanya kita disiplin. Karena kita mau memuliakan nama Tuhan. Bukan lagi harta duniawi yang ada di pikiran kita, tetapi kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya kalau kemuliaan nama Tuhan yang kemudian ada atau menjadi motivasi kita, maka apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita akan lakukan dengan sepenuh hati dan penuh dengan kedisiplinan. Dan ketika pekerjaan itu nantinya mengganggu kesaksian kita bagi nama Tuhan, kita bisa dengan gampangnya meninggalkan pekerjaan itu dan mencari pekerjaan yang lain. Begitu juga anak-anak kita ketika mereka studi. Anak-anak yang sedang studi, baik yang kecil maupun yang remaja maupun yang pemuda yang sedang studi. Kalau motivasinya adalah sekarang untuk kemuliaan nama Tuhan,
maka mereka akan belajar dengan sangat keras untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika mereka mendapatkan juara, mereka bisa bersaksi, ini karena kemurahan Tuhan, ini karena Tuhan yang menolong mereka. Jadi ada perubahan, harus ada perubahan. Kita lebih terkadang mementingkan diri kita sendiri. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita pentingkan? Diri kita sendiri. Kita mau melakukan apa saja, kita harus bertanya, menguntungkan gak bagi diriku? Kalau menguntungkan bagi diriku, aku lakukan. Kalau merugikan, aku tidak lakukan. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan, apakah begitu cara kita di dalam hidup beribadah kepada Tuhan, dalam hidup kita melayani Tuhan, dalam hidup doa kita? Bangun pagi-pagi, saya bilang, Tuhan, aku masih butuh istirahat lebih panjang. Harusnya waktu untuk kita berdoa, kita lebih mementingkan diri kita. Kita bilang, Tuhan, aku hanya istirahat 6 jam dan serasa masih kurang, badanku masih berat. Biarlah aku tidak berdoa hari ini. Kita masih mementingkan diri kita. Persekutuan doa. Ketika ada waktu persekutuan dan kita tidak ada hal mendesak untuk lakukan di luar sana, dan kita bilang sudah capek seharian bekerja, untuk apa datang ke persekutuan doa? Tuhan, biarlah hari ini aku absen, biarlah malam ini aku absen, aku lelah sekali. Saudara-saudara, kalau kita mementingkan Tuhan, karena kita sudah berubah, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita betul-betul adalah anak Tuhan, maka kita akan bilang, bahkan di dalam kelemahan kita, Tuhan akan kuatkan kita untuk datang dan beribadah kepada Dia. Apalagi ibadah di hari Minggu. Kembali saya ingatkan, ini ibadah online. Tidak ada yang tahu kita ibadah atau tidak. Tidak ada yang tahu bagaimana cara kita beribadah atau tidak. Saya berharap kita tidak melakukan ibadah di rumah masing-masing dengan cara yang tidak benar, tidak sopan di hadapan Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tolong beribadah dengan teratur, dengan rasa hormat di hadapan Tuhan. Kita beribadah di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan waktunya untuk kita makan snack. Ini bukan bioskop. Kita bukan sedang menonton movie atau film. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ketika waktunya bernyanyi, kita bernyanyi. Waktunya untuk kita berdiri, waktunya kita untuk berdoa, kita lakukan semuanya dengan rasa takut dan hormat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia ada di tengah-tengah mereka. Saya berharap kita semua mempersiapkan diri kita betul-betul, bahkan mungkin hanya dengan ibadah online pada saat ini. Begitulah kita harus berubah. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus berubah. Jangan lagi dosa yang menjadi penguasa atas tubuh kita yang fana ini. Sudah cukup selama ini sebelum kita percaya kepada Tuhan. Sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan, jangan lagi dosa itu yang memerintah. Nah, apalagi kata firman Tuhan di sini? Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara-saudara, tubuh kita ini yang belum dibangkitkan ini adalah tubuh yang berdosa. Bahkan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, keinginan-keinginan berdosa masih ada di dalam tubuh ini. Ada kalanya kita dicobai bahkan oleh tubuh kita sendiri. Ada keinginan-keinginan di dalam tubuh kita yang mencobai kita untuk melakukan dosa. Baik itu keinginan daging, hawa nafsu, kelaparan, rasa lapar, keinginan-keinginan kita di dalam daging. Keinginan mata kita, ketika kita melihat sesuatu, kita mau. Keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Kita mau lebih tinggi dari orang lain. Kita mau lebih dari orang lain, lebih dan lebih.
Dan semua ini akan menggoda kita untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tubuh kita ini akan menggoda kita untuk melakukannya. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika pun tubuh ini masih menggoda kita, masih memiliki keinginan-keinginan itu, kita jangan turuti, kita jangan taati keinginan itu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Jika matamu menyesatkan, engkau cungkillah. Bukan berarti, apalagi kita sedang di rumah saat ini, jangan ke dapur dan ambil pisau, oke? Dan mulai mencongkel mata. Bukan itu maksud Tuhan. Hindari segala sesuatu yang bisa mencobai kamu dengan matamu. Makanya saya sebenarnya sangat concern dengan anak-anak muda yang zaman sekarang kita tahu internet begitu bebasnya. Kita bisa akses di mana-mana. Anak-anak muda yang dari remaja, bahkan dari kecil sudah ada handphone di tangan dan ada akses internetnya. Kehidupan anak-anak muda yang bebas di luar sana, pergi menonton film, movie di bioskop. Kenapa? Karena banyak sekali adegan-adegan di dalam, bahkan film yang kita sebut superhero atau film yang mungkin dibilang untuk anak remaja, sama sekali tidak untuk anak remaja Kristen. Jadi kalau ada yang seperti itu, kita harus menutup mata kita dan tidak mau pergi dan melihat dia. Itu caranya kita mencungkil mata kita, membatasi apa yang kita lihat. Dan ketika kita sudah terlanjur melihatnya, karena tidak sengaja, contohnya kita menjadi mau akan sesuatu, contohnya kita melihat mobil mewah, atau anak-anak di sekolah melihat temannya membawa sepeda motor yang wah begitu luar biasa, tapi orang tuanya tidak sanggup membelikan motor seperti itu. Tapi karena dia sudah terlanjur melihatnya dan mulai menginginkannya, segeralah mencungkil matamu, atau artinya segeralah melupakan akan hal itu. Tidak perlu pulang ke rumah dan memaksa orang tuamu untuk membelinya, hanya untuk memuaskan keinginan matamu. Begitulah cara kita untuk menjaga diri. Jika tanganmu menyesatkan, engkau cungkillah. Sama prinsipnya. Kita harus menjaga tangan ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada kalanya kita jatuh di dalam dosa. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita melakukan dosa-dosa ini. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini pada hari ini, mungkin sudah banyak juga dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Maka tidak perlu putus asa, tidak perlu merasa bahwa hidup ini sudah tidak ada lagi gunanya, kita sudah tidak ada lagi harapannya. Saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah hati kita diubahkan. Biarlah kita sekarang kembali datang di hadapan Tuhan dan kembali meletakkan diri kita di hadapannya. Karena firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita, janganlah tubuh kita ini menjadi hamba dosa lagi, dan jangan kita mengikuti keinginannya yang berdosa itu lagi. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Matamu, tanganmu, kakimu, bahkan organ-organ tubuhmu, segala sesuatunya, anggota-anggota tubuhmu, jangan ada lagi yang dipakai untuk senjata kelaliman. Kalau selama ini kita suka, anak-anak, terlebih anak-anak muda mungkin dengan darah panas suka berantem, tangan dan kaki digunakan untuk memukul orang. Sekarang jangan lagi gunakan itu untuk menjadi senjata kelaliman. Berhenti menggunakan itu untuk senjata kelaliman. Senjata di sini adalah
sesuatu yang kita gunakan untuk bertahan dan juga untuk menyerang. Jadi jangan menyerang untuk hal yang jahat, dan jangan juga bertahan dengan cara yang jahat. Kita sering juga mempertahankan diri dengan cara yang salah di hadapan Tuhan. Suatu hari di dalam kebodohan saya pribadi, saya mempertahankan nama baik saya dengan cara berbohong. Suatu kali saya dituduh melakukan sesuatu yang memang saya lakukan, dan pada hari itu saya jatuh ke dalam dosa lagi. Yaitu saya mempertahankan nama baik saya supaya orang tidak berpikir saya begitu buruk. Saya mempertahankannya dengan cara mengarang cerita, membuat kebohongan. Nah, saudara-saudara, saya katakan melalui pengalaman saya ini, jangan lakukan hal yang sama. Karena kita sebagai anak Tuhan tidak akan tahan melakukan hal itu. Hati dan pikiran kita akan tidak tenang dan tidak nyaman, tidak ada kedamaian sama sekali. Karena Tuhan akan selalu mengingatkan kita, apa yang sudah kamu lakukan adalah salah di hadapannya. Kamu tidak akan pernah bisa berdoa, kamu tidak akan bisa membaca firman-Nya. Ketika kamu berdoa, kamu sadari apa yang kamu lakukan salah. Kamu tidak layak datang di hadapannya. Ketika kamu membaca firman-Nya, kamu akan berada dalam situasi yang sangat mengerikan, karena firman-Nya akan terus menghakimi kamu dan menyatakan kesalahanmu. Jadi jangan jatuh dalam kesalahan yang sama. Terkadang kita memang mau membela diri, tetapi kalau kita melakukannya di dalam dosa, Tuhan sendiri yang akan menghakimi kita. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Sampai akhirnya kita datang di hadapan Tuhan dan mengakui dosa kita ini, baru kita bisa tenang. Jadi untuk apa bersakit-sakit beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan tanpa Tuhan? Oleh karena kita hanya mau membela harga diri kita, nama baik kita. Lebih baik langsung datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan, mengakui segalanya. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan mau digunakan atau menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kelaliman lagi. Jangan lagi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Melainkan kita siapkan tubuh kita untuk Allah. Ayat 14, ayat 13b sampai 14. Di sini dikatakan apa? Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah, letakkanlah dirimu, jadikanlah dirimu selalu siap. Itu maksudnya, serahkanlah. Pernah ingat atau pernah dengar kata standby? Selalu siap sedia. Nah itu dia, serahkanlah. Kita menyerahkan diri ke hadapan Tuhan bukan menyerahkan diri dan tidak melakukan apa-apa, tetapi kita bersiap sedia untuk dipakai oleh Tuhan. Itu katanya serahkan. Jadi ketika Tuhan katakan di sini serahkanlah dirimu, serahkanlah dirimu kepada Allah, berarti seluruh anggota tubuh kita. Diri di sini adalah baik itu mental, baik itu jiwa, baik roh kita maupun jasmani kita, semuanya kita berikan kepada Tuhan. Dan kita siap sedia menggunakannya untuk Tuhan. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu dengan tangan kita, kita harus bilang ini aku lakukan untuk Tuhan. Berarti kita harus melakukannya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mau melakukan sesuatu dengan kaki kita, kemana kita berjalan, apa yang kita tendang, apa yang kita lakukan dengan kaki kita, harus kita lakukan untuk Tuhan. Berarti kita harus pastikan semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan mata kita, apa yang kita lakukan dengan mulut kita, apa yang kita lakukan dengan seluruh tubuh kita, kita harus pastikan semuanya sesuai dengan firman Tuhan.
Dan di sini juga menunjukkan kepada kita, kalau kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berarti kita harus tahu dulu apa yang Tuhan inginkan. Dan apa yang Tuhan inginkan sudah diberitahukan di dalam firman-Nya. Apa yang harus kita lakukan dengan tangan kita, apa yang harus kita lakukan dengan kaki kita, apa yang harus kita lakukan dengan mulut kita, mata kita, seluruh anggota tubuh kita, bahkan jiwa, hati kita, roh kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, Tuhan sudah beritahukan dalam firman-Nya. Jadi kalau kita mau mempersiapkan atau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin belajar firman Tuhan. Dan kita harus rajin berdoa meminta petunjuk daripada Tuhan. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Makanya kenapa gereja masih terus melakukan ibadah di saat seperti ini? Berjuang untuk melakukan ibadah online. Pekerjaan untuk melaksanakan ibadah online ini dua kali lipat lebih sulit daripada ibadah biasa. Karena kita mempersiapkan banyak hal. Kalau ibadah biasa kita tinggal datang ke gereja, kita pimpin, kita khotbah. Tapi ini kita harus mempersiapkan alat-alatnya. Dan kemudian nanti karena ini kita laksanakan secara offline dan kemudian nantinya akan di-upload untuk menjadi online. Kita harus edit. Kalau langsung datang ke gereja kita tidak perlu edit. Banyak hal yang kita lakukan. Kenapa gereja harus mengambil tindakan seperti ini? Kenapa gereja tidak? Ya sudah, kita kan dalam masalah pandemik seperti ini ya ibadah di rumah masing-masing, baca Alkitab sendiri. Karena kita tetap mau umat Tuhan, jemaat Tuhan untuk tetap belajar firman Tuhan. Untuk tetap menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan tetap mendapatkan makanan rohani yang benar, yang sesuai dengan firman-Nya. Itu keinginan kita, itu kerinduan kita. Dan itu kehendak Tuhan bagi kita. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan bilang apa kepada kita? Renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu bukan berimajinasi, bukan. Tetapi mengambil firman Tuhan, meletakkannya di dalam pikiran kita dan terus kita pikirkan siang dan malam. Terus kita ingat siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan dan siang malam berarti menghafalkannya. Kalau dalam tradisi orang Yahudi bukan hanya menghafalnya di dalam pikiran tetapi menyebutkannya. Selalu menyebutkannya supaya selalu ingat. Itulah yang disebutkan sebagai merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan itu yang harus kita lakukan kalau kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita harus melakukannya karena kita ini anak-anak Tuhan. Karena kita bilang kita sudah percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dulu kita mati. Tuhan Yesus mewakili kita mati di atas kayu salib. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyatakan bahwa kita ikut di dalam kematiannya. Berarti diri kita yang dulu, yang berdosa, sudah mati. Sekarang hidup kita adalah hidup yang baru, yang tidak lagi di dalam dosa. Nah itu harus kita ingat senantiasa. Ketika kita dicobai oleh si iblis, bahkan oleh kedagingan kita sendiri untuk melakukan dosa, kita ingatkan diri kita. Kalau boleh kita teriakkan kepada diri kita sendiri, ingat kamu adalah manusia yang baru, yang dahulu sudah mati. Biarkanlah itu tetap mati. Sekarang kamu hidup dan hidupmu adalah hidup yang baru. Kamu bukan lagi anak-anak iblis, kamu bukan lagi anak-anak dosa atau budak dosa atau hamba dosa. Sekarang kamu adalah anak-anak Tuhan, kamu adalah hamba Tuhan. Yang kamu harus lakukan adalah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika ada rasa malas untuk beribadah, ketika ada rasa malas untuk bersekutu, ketika ada rasa malas untuk membaca firman Tuhan, ketika ada rasa malas untuk berdoa kepada Tuhan, ingatkan diri kita. Itu adalah aku yang dulu. Sekarang aku yang benar di hadapan Tuhan, aku yang hidup di hadapan Tuhan. Tidak boleh malas lagi.
Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sekarang siapkan diri kita untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Siap sedia untuk melakukan yang benar. Ketika Tuhan katakan kepada kita, mari beribadah, kita pergi beribadah. Ketika Tuhan perintahkan kepada kita, mari baca firman Tuhan, kita siapkan seluruh anggota tubuh kita, baca firman Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan untuk berdoa, kita berdoa. Itulah yang harus kita lakukan. Siap sedia, mempersiapkan seluruh tubuh kita, selalu standby untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan meminta kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepadanya, kita siap sedia untuk melakukannya. Kita persiapkan yang terbaik untuk Dia. Kita harus bisa melakukannya. Kita harus bisa melakukan hal ini. Karena kita menyebut diri kita anak-anak Tuhan. Karena kita menyebut diri kita orang Kristen. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita mungkin bilang, Tuhan, mana mungkin saya sanggup melakukan ini semua? Bagaimana mungkin saya sanggup untuk melakukan firman-Mu? Saya masih hidup di dalam dunia ini, dan dunia ini penuh dengan dosa. Saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa studi tanpa melakukan dosa. Kalau saya tidak curang sedikit, kalau saya tidak berbohong sedikit, kalau dokumen-dokumen saya tidak diberikan tipuan-tipuan sedikit, saya tidak bisa bekerja, Tuhan. Saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya butuhkan, bahkan untuk kehidupan sehari-hari, bahkan untuk sesuap nasi. Saudara-saudara, kalau kita memang percaya kepada Tuhan, kenapa kita masih berkata demikian? Yang harus kita katakan adalah, Tuhan, aku mau melakukan apa yang benar, maka kuatkan aku untuk melakukannya. Meskipun kondisi begitu sulit, walaupun kondisi begitu akan menjadi sangat sulit bagiku, tapi aku tahu Engkau akan menolong aku. Karena Tuhan mengatakan apa? Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kamu bisa melakukannya. Kamu pasti bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa menghalangi kamu untuk melakukannya kecuali keinginanmu untuk melakukan dosa. Kecuali kalau kamu masih mau melakukan dosa itu. Selain daripada itu, tidak ada. Karena kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Nah, tidak berada di bawah hukum Taurat bukan berarti kita meninggalkan hukum Taurat sama sekali. Tidak mau lagi mengikuti hukum Taurat. Apa hukum Taurat itu? Tidak ada lagi kaitannya sama kita sama sekali. Bukan itu maksud. Dikatakan di sini, tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Adalah kita tidak lagi menjadi takut akan hukum Taurat. Ketika kita membaca hukum Taurat, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang merasa bersalah. Karena kita tahu di dalam Tuhan Yesus, walaupun kita pernah melanggar seluruh hukum Taurat ini, dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Untuk apa lagi kita takut? Dan kemudian kalau hukum Taurat ini pun digunakan untuk menghakimi kita, ketika nanti kita meninggalkan dunia ini dan kita dihakimi, dan kalaupun hukum Taurat ini digunakan untuk mengatakan bahwa kita ini berdosa di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena di dalam Tuhan Yesus segala dosa kita sudah diampuni. Itu maksudnya, tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Dan kita tidak perlu membaca hukum Taurat membuat kita kayak harus begitu terikat olehnya sehingga kita baru bisa melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, hati dan pikiran kita yang mengerti akan firman Tuhan dengan sendirinya, dengan otomatis akan menghasilkan buahnya yang sesuai dengan hukum Taurat tentunya. Itu yang dimaksudkan sebagai tidak lagi di bawah hukum Taurat.
bukan berarti kita tidak melakukan hukum Taurat sama sekali. Tapi segala perbuatan kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus akan secara otomatis buah dari perbuatan kita selaras dengan hukum Taurat itu. Tetapi di bawah kasih karunia. Nah, kasih karunia Allah memberikan kita keselamatan, pembenaran kita oleh karena kasih karunia Allah. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan, dihapuskan segala dosanya sehingga kita menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan oleh karena kasih karunia Allah. Dan selama kita hidup dalam dunia ini ada yang disebut sebagai proses penyucian, di mana kita selalu berusaha untuk berbuat benar, selalu berusaha untuk hidup kudus. Dan dalam proses penyucian ini ada kasih karunia Allah yang selalu menolong kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bilang, aku tidak mampu Tuhan untuk mengikuti perintah-Mu. Tetapi kita bisa dengan yakin melakukan perintah Tuhan. Asal kita mau tidak lagi memberikan diri kita, baik itu hati dan pikiran kita, keinginan-keinginan kita, motivasi-motivasi kita, dan juga tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita untuk diperintahkan, untuk dikuasai, untuk dibimbing oleh dosa. Dan di saat yang sama kita menyiapkan seluruh tubuh kita, baik itu roh kita, hati kita, pikiran kita, keinginan kita, maupun seluruh anggota tubuh jasmani kita. Kita persiapkan untuk diserahkan kepada Tuhan. Melalui pembacaan firman-Nya, melalui perenungan akan firman-Nya, melalui doa untuk mencari apa yang Dia inginkan kita lakukan, petunjuknya, dan melalui ketaatan kita setiap harinya. Begitulah kita akan dikaruniai oleh Tuhan dengan belas kasihan-Nya. Dia akan mampukan kita untuk tidak lagi berdosa, melainkan melakukan apa yang benar di hadapan-Nya. Jadi saudara-saudara, hidup di dalam kasih karunia bukan hidup merdeka untuk melakukan dosa, tetapi hidup benar di dalam kasih karunia. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini Tuhan kami datang kepadamu untuk mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami sungguh harus berubah. Ketika kami mengatakan bahwa kami percaya kepadamu, maka kami harus melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami. Jika selama ini Tuhan, sebelum kami percaya kepadamu, bahkan setelah kami percaya Bapa, banyak waktu yang kami buang dengan sia-sia, di mana kami masih memberikan diri kami untuk menjadi hamba bagi dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau yang menghapuskan segala dosa kami ini dan mengampuni kami ya Tuhan. Dan mulai dari saat ini kami mau kembali mendedikasikan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau kembali ya Tuhan menyerahkan diri kami ini ke dalam tangan-Mu, agar kami siap ya Tuhan senantiasa setiap waktu untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Bantu kami Tuhan di hari-hari ke depan ini, terkhusus di masa pandemik ini, untuk banyak waktu yang kami miliki di rumah kami masing-masing, agar kami boleh menggunakannya Tuhan untuk belajar firman-Mu, untuk lebih banyak berdoa, untuk kami boleh terus mempersiapkan diri kami, agar nanti ketika waktu di mana kami bisa kembali bebas untuk beribadah di rumah-Mu, berkumpul bersama-sama, kami bebas pergi keluar sana untuk menjadi saksi-Mu, kami siap ya Tuhan untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu di sorga. Jadi ya Tuhan, dalam masa pandemik ini menjadi masa bagi kami untuk membangun kerohanian kami. Dan setelah pandemik ini berakhir pun, kami mempunyai kerohanian yang begitu dewasa di hadapan Tuhan. Kasihan dan tolong kami ya Bapa, kami mohon pertolongan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita. Kita nyanyikan pujian nomor 181, Ya Yesus, ku berjanji.
Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, tetap peganglah hamba Tuhan sahabatku, tak takut ku berjuang setiamu ya Tuhan, pun tidak ku menyimpang, berilah bimbingan, nyatakan hadiratmu, godaan pun dekat, kilauan sinar jagat, bunyinya penyesat, serangan dari luar dan dalam tubuhku. Tolonglah juru selamat, usirlah musuhku, bersabdalah padaku secara yang jelas, jauhkan dari nafsu minatku yang bebas, yakinkanlah diriku, dorong atau cegah, tegurlah ku dengarkan, hamba-Mu tengadah. Ya Yesus, Kau berjanji pengikut-Mu semua, di mana Kau bertata, mereka akan serta. Dan Yesus, ku berjanji setia selalu, karuniai aku iman kepadamu. Amin. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh beribadah di hadapan-Mu, bahkan di rumah kami masing-masing, bahkan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami ini. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, untuk kami mulai dari saat ini hidup berkenan di hadapan-Mu di dalam kasih karunia-Mu. Kasihani dan tolong kami ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, yang kami serahkan hidup kami ini, mulai daripada hari ini sampai hari-hari ke depan, di mana kami kembali datang beribadah kepadamu. Tuhan, Engkaulah yang kiranya beserta dan menolong kami semua. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Ibadah dan doa teduh kita telah selesai. Tuhan memberkati.